Selamat datang hari. 大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua？大家今天下午在哪儿？在家还是在公司？如果有问题的话，可以在评论区写上大家的问题。Teman-teman jika ada pertanyaan, teman-teman boleh ketikkan di kolom chat sambil saya share dulu ya screen seperti biasa untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. OK，大家这个星期过得怎么样？一切都顺利吗？然后工作怎么样？忙吗？好，我先看一下大家的问题ya. Saya coba lihat pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, hari ini sudah hadir ya. Ada Ibu Helena ya. Oke, 下午好，老师、班长、朋友们，大家好。Oke, terus ada Bu Lina juga. 下午好，Ibu. Terus ada Pak Andreas ya dari Australia. 老师晚上好，您好吗？谢谢，我很好，我很好，我待在家里，刚吃完晚饭。Oh, oke, 好。Jadi Pak Andreas di rumah, terus dia baru selesai makan malam ya. 今晚我有一些基础的问题。Oke, katanya ada beberapa pertanyaan. Coba saya baca dulu ya, Pak. 必须和应该吧？pemilihan huruf Mandarinnya ada keliru sedikit. Ingkai yang seharusnya ya. Nah, kayaknya yang ini ya, Pak. Ingnya udah bener, tapi eh, kayaknya hurufnya harusnya yang ini ya. 有什么区别？应该 itu seharusnya. Kalau yang Bapak tanya 必须, hmm, ya mirip-mirip, tapi nggak sama sih ya. 必须itu, 必须, perlu. Ya, kalau di translate itu 必须, eh, perlu atau butuh. Mungkin saya pinjam kata butuh. Mereka berbeda sih. Ya, mirip mirip eh, arti tapi berbeda ya. Mungkin saya lewat kalimat ingkai itu kayak kita lebih ke memberikan saran itu boleh dipakai ingkai. Kita memberikan saran atau arahan supaya orang tersebut mengikutinya. Itu namanya ingkai gitu. Ya, jadi呃，contohnya你应该学汉语，因为现在中国的经济很进步。Contoh ya, kamu seharusnya. Jadi, misalnya contoh dia baru lulus, nah mungkin teman-teman pengen kasih saran, nah boleh bilang 你应该学汉语。比如说他会英语，然后会日语misalnya ya contoh dia udah bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang. Nah, mungkin teman-teman merasa dia kayaknya suka bahasa gitu ya. Nah, teman-teman boleh menyarankan. Jadi kita harus pakai 应该，你应该学汉语. Misalnya ya seharusnya. Mungkin dia mau minta saran teman-teman juga. Ya, dia dipakainya di saran. Terus yang kedua, misalnya anak-anak tuh masuk sekolah misalnya jam 7. Terus teman-teman menyarankan dan juga dalam arti konteksnya ya seharusnya gitu ya dalam arti kewajibannya dia itu ingkai ya. Jadi teman-teman boleh tambahkan keyword dalam arti kewajiban. Contoh uh, sekolahnya jam 7. Nah, 他应该几点起床呢? Dia seharusnya bangun jam berapa? Misalnya, 他应该 5:30. Misalnya, contoh dia harus bangun seharusnya ya. Dia seharusnya artinya disarankan bangun jam 5:30. Mungkin anaknya agak lambat. Lambatnya itu maksudnya gini, contoh makan, mandi itu butuh waktunya misalnya 1,5 jam gitu ya. Itu beda-beda tiap orang. Makanya saya bilang ingkai. Ya, begitu juga kalau kita kerja, misalnya kita eh, sama, misalnya bos memberikan saran ke kita, dia akan pakai ingkai. Nah, kalau yang di bawah, bawah ini perlu atau butuh, ini keputus sebentar. Oke. Nah, kalau perlu atau butuh itu contohnya gini, 必需品.
必需品. Saya kasih satu istilah. 必需品 itu barang keperluan. Barang keperluan sehari-hari. Rata-rata mengarahnya ke situ. Misalnya, 必需品, 米, 油, yen, tang. Contoh misalnya, kayak dulu saya anak kos, kalau mau masak tuh saya perlu siapin barang keperluan ya. Nah, itu namanya 必需品 atau 日常必需品. Biasanya lengkapnya tambahin, sorry, ini belum ada pinnya. 日常必需品, 必需品. Pin ini adalah barang. Nah, nah, kalau misalnya mau lengkap, boleh barang keperluan sehari-hari. Nah, itu namanya 日常必需品. Kalau saya bilang beda, bedanya penggunaan juga. Jadi mereka tuh nggak bisa saling menggantikan. Itu satu. Ya, jadi mungkin dilihat mirip. Makanya kenapa saya kasih banyak sekali contoh konteks supaya teman-teman paham. Oh, berarti ini seharusnya saya pakai apa? Kayak ini, saya seharusnya pakai apa? Itu sebenarnya teman-teman mau minta jawaban dan juga saran saya kan. 老师，在这个句子呢，我应该用哪个词？Di kalimat ini saya seharusnya pakai apa? Kosakata yang mana? Saran. Teman-teman mungkin ragu, minta saran saya, 应该 gitu. 我应该怎么做? Saya seharusnya gimana ya, 老师? Nah, 我应该 ya, gitu ya. Nah, 必需品 tadi atau teman-teman mau lengkapnya adalah 日常必须 sorry, ini kegeser 必需品. 日常 itu artinya sehari-hari. 必需品 tadi udah ya. Mungkin teman-teman bertanya sama saya, 老师，日常 ini kan sehari-hari. 必 ini artinya apa? 必 ini artinya apa namanya? Kita bilang sure, pasti gitu ya. Shu ini butuh. Pinnya barang yang tadi saya bilang. Barang-barang keperluan sehari-hari. Ya, saya nggak tulis ya, teman-teman catat sendiri. 日常必需品，比如说像我们家庭日常必需品，刚才我说了米、油、盐、糖 gitu ya, beras, gula, apa minyak, 油, terus tang, gula, yen, garam, contoh gitu ya, 日常必需品. Nah, saya butuh kamu pernah dengar kalimat ini ya. Nah, berarti ada ini dong, betul. 需要. Teman-teman pernah dengar kosakata 需要. Nah, 需nya yang ini, butuh. Butuh ya. Saya butuh bantuanmu. 我需要你的帮忙.需要. Butuh. Mungkin Pak Andreas ketukar satu lagi kita ada satu lagi ya. Apa namanya? Bacaannya sama tapi tulisannya berbeda, depannya sama. Iya. Ini bacanya juga pishu, shu-nya beda ya. Teman-teman bisa lihat hurufnya beda. Pishu yang barusan saya tulis nih bacanya sama ya. 4-1. Nadanya sama tapi huruf Mandarinnya berbeda. Pishu yang ini artinya harus. Ini lebih ke perintah gitu. 你比如说我是老板，我会跟我的员工说，kan misalnya saya bos, saya perlu kasih tahu karyawan saya nih besok harus bla 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 bla. Ya karena saya bos, saya perlu kasih perintah kan. Nah perintahnya ya nggak perlu, maksudnya oh harus kata-kata yang kayak gimana ya nggak perlu. Dengan kata 必须 orang sudah paham. Misalnya, 我明天，比如说我明天希望呢，你6点就到公司了, misalnya. Itu yang halusnya ya. Saya berharap besok kamu jam 6 sudah sampai kantor. Tapi kalau saya mau ngomongnya lebih tegas, boleh nggak? Boleh, nggak marah ya. Tapi lebih ke penekanan aja. Karena itu perintah kan. Maksudnya biar orangnya paham, oh ini perintah bukan saran ya. Ya, jadi perintah misalnya, 你明天必须 yang ini, yang paling bawah, yang harus ini. 你明天必须6点之前到公司, misalnya. 6点之前, sebelum jam 6 tuh nyampe kantor.
Karena begitu, misalnya contoh orang ini telat, maka semua acara berantakan. Jadi saya sangat menegaskan bahwa ini hal yang sangat penting. Pishu, pishunya hurufnya yang ini. Ini artinya harus dan dia ada perintah. Ya. Jadi kalau teman-teman konteksnya memang perintah, pakai ini aja yang terakhir. Kalau yang tadi diketik sama Pak Andreas, pisunya yang butuh, kebutuhan. Ya, 需要 butuh. Nih, kosakata 需要. Apa namanya? Bacanya sama, tapi huruf Mandarinnya berbeda. Itu Pak, yang mungkin saya bisa bantu jelasin. Ya, oke. Sembako, ya betul Bu Lilian. 日常必需品 itu lebih ke sembako. Ibu Deborah udah menanyakan pisu yang mana, saya sudah jelaskan ya, satu paket. Karena dia bacanya sama, tapi huruf Mandarinnya berbeda. Ya, sudah kejawab semua ya berarti ya. Oke, baik, kita lanjut dulu. Jadi bedanya di situ, Pak. Tadi saya sambil jelasin, saya sambil kasih kata kunci. Ya, jadi ingkai itu terlihat seolah-olah kayak perintah, sebenarnya enggak sih. Itu saran, terus arahan, sama kewajiban. Kewajiban kayak ya anak sekolah, kewajibannya dia perlu bangun lebih pagi supaya nggak telat gitu ya. Tapi kenapa nggak jadi perintah? Enggak juga. Perintah itu adalah karena yang tadi konteksnya karyawan kerja sama bosnya. Bosnya mau negasin ini perintah saya, besok harus dijalankan. Ya, seperti itu ya. Oke ya. Saya lanjut lagi pertanyaan kedua. 怎么会? 怎么这么? Oke, nggak ada kalimat, Pak. Kalau ada kalimat, jadi maksudnya lebih to the point. 怎么会? 怎么会 itu bagaimana bisa, bagaimana bisa gitu ya. Bagaimana bisa? 怎么会? 比如说，哦，大家很早就出门了，然后还是迟到了. Jadi teman-teman sudah dari pagi, pagi-pagi itu udah berangkat, tapi tetap telat gitu ya. Misalnya contoh, 比如说大家已经提早1个小时出门了，平常1个小时是不会迟到的. Jadi contoh teman-teman sudah lebih awal 1 jam, biasanya 1 jam itu nggak bakal telat. Ibaratnya sudah apa? Udah teman-teman legain lah gitu ya. Mungkin harusnya 45 menit aja udah nyampe. Nah, terus misalnya teman-teman tetap telat kan. Nah, tetap telat kan pasti nggak enak ya. Jadi saya mau pakai 怎么会 ya. Tadi kondisinya udah tahu. Jadi saya akan bilang, 我今天已经提早1个小时出门了，但是还是迟到了，真抱歉. Ya, jadi saya udah lebih awal 1 jam keluar, tapi tetap telat. Sorry gitu ya, 真抱歉. Terus si yang saya minta maaf itu dia bilang, hah, 怎么会呢? Gitu ya. Jadi, kok bisa? Gitu ya teman-teman ya. Jadi frasenya seperti itu. Kalau Pak Andreas ada kalimat, boleh. Tapi kalau ini berdasarkan saya berarti ya, karena dia tanyanya cuman frase begini, 怎么会? Biasanya 怎么会呢? Kok bisa? Sorry. Bahasa Indonesianya bilang, kok bisa gitu ya. Artinya, kok aneh ya? Biasanya nggak pernah telat, tapi hari ini karena takut telat malah udah majuin 1 jam lebih awal gitu ya. Malah telat gitu. Nah，怎么会呢？比如说，像昨天我去布里因达那边有那个在修路，所以一般的话是45分钟，昨天弄到1个半小时. Ya, jadi contoh ya, contoh ini bener kejadian pas banget, jadi saya boleh share. Maksudnya biasanya saya ke Puri Indah itu ya 45 menit ya, itu udah tol belakang, udah yang nggak terlalu macet, 45 menit, tapi kemarin tuh bisa sampai 1,5 jam mau 1 jam 45. Jadi kan kita kan sebenarnya juga nggak enak ya, nggak tahu bahwa di sana ada perbaikan jalan gitu. Nah itu memang bikin macet banget. Kalau yang di Purinda pasti tahu. Nah jadi orang yang menerima penjelasan saya dia akan bilang, hah kok bisa gitu ya. Misal contoh dia juga nggak tahu kayak gitu ya, 怎么会. Nah, tapi kalau misal Bapak tanya 怎么这么itu biasanya di belakangnya ada kata sifat, Pak. 怎么这么漂亮 misalnya. Atau 怎么这么难? Contoh ya. Kok sebegitu sulit ya? Jadi 怎么nya kalau teman-teman masih ingat
saya ada beberapa kali tekanin bahwa teman-teman kalau nanti di bahasa Indonesia ada kok begini, kok begitu gitu ya. Koknya itu kita ganti 怎么迟到了, kok telat, kok begitu. Hui di sini itu kok bisa, bisanya itu maksudnya, hah, kok bisa-bisa telat ya, padahal udah apa keluar lebih awal gitu-gitu. Itu cuma hui. Nah, mungkin teman-teman punya konteks lain yang, "Hah, kok bisa ya?" Kaget, antara kaget terus penasaran juga ya, itu cuma hui. Nah, kalau 怎么这么itu artinya sebegini. Kok bisa gitu, maksudnya kok sebegini sulit ya? 怎么这么难? Contoh teman-teman lagi ngerjain sesuatu, menurut orang-orang harusnya nggak sulit gitu ya. Tapi ketika teman-teman kerjain, sulit ya. Terus akhirnya mungkin agak-agak frustasi, teman-teman bilang, "Aduh, kok sebegini sulit ya?" Gitu ya. 怎么这么难 ya, 怎么这么难找, sulit dicari. Contoh, ada sesuatu barang kadang-kadang kita nggak butuh tuh suka lihat, tapi kalau lagi butuh tuh nggak ketemu-ketemu. Ya, saya nggak tahu teman-teman pernah kejadian kayak gitu. Nah, kayak gitu misalnya ya kadang-kadang, cari sesuatu gitu ya, ke mall juga kita kalau lagi nggak butuh, lihat-lihat aja. Tapi kalau lagi butuh, mungkin minggu ini mau pakai, lagi sengaja pergi cari, kadang-kadang nggak ketemu ya. Jadi bisa bilang, "Ayo, 怎么这么难找呢?" Jadi kenapa sebegitu sulit dicari gitu ya. 怎么这么高呢?怎么放得这么高呢? Contoh, barang gitu ya, yang harusnya sehari-hari pakai, contoh gula deh, gula kan mungkin tiap hari ada kepakai. Tapi nggak tahu kenapa misalnya contoh si mama taruhnya tuh tinggi banget, jadi mesti ngambilnya pakai kursi gitu ya. Jadi mungkin kita kayak, apa ya, ngomong gitu ya, berdumel ya kalau bahasa Indonesia. Kayak, "Aduh kok taruhnya tinggi banget ya? Nah, kok taruhnya tinggi banget ya? 怎么放得这么高tinggi?" Jadi kalau Bapak tanya saya bedanya ini, mereka memang beda arti. Terus, apa namanya, si 怎么这么nya itu gitu ya, harus di belakangnya itu ada adjektif, ada kata sifat. Nan, sulit, kau, tinggi, gitu. Ini yang saya bisa jelasin ya perbedaannya. Terus yang ketiga, 坦白说 和老实. Oh, 老实nya salah ketik huruf. Ini sudah, topik yang beda, saya next aja ya. Jadi, 坦白说 itu sejujurnya, 坦白说. Tannya juga bukan ini, sorry. Tanpai itu jujur, ya. Kalau Bapak ketiknya tan, ngobrol. Ya, jadi huruf Mandarinnya harusnya ini. Tanpai. Tanpai itu jujur. Shuo berkata. Jadi sejujurnya kalau kita bilang ya. Tanpai shuo. Oh ya, saran saya. Kan ini kayak gini banyak huruf yang salah pilih. Saran saya kayaknya saya pernah kasih tahu ya. Kalau misal teman-teman tahu, oh frasenya itu 3 huruf 老师. Oh ya udah, ketiknya langsung Tanbaishuo. Dia sudah lumayan pinter. Dia akan muncul ini harusnya. Kalau tidak ada yang mirip banget gitu ya. Harusnya dia akan muncul Tanbaishuo. Teman-teman boleh tes. Ketiknya jangan dipisah satu huruf. Itu juga salah satu saya bilang sih apa tips gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau satu-satu huruf tuh agak susah untuk apa namanya mengingat kan, karena kita bilang, "Tannya yang mana ya?" Nah, caranya adalah teman-teman kalau tahu, oh frasenya itu tanpa isu, kalau gitu langsung ketik 3 aja, nggak apa-apa, dia akan keluar kok. Kalau memang itu adalah secara umum, general, kecuali kosakata yang tidak general, ya dia nggak ada. Ya, jadi memang si ketikan keyboard itu menurut saya juga udah kayak AI, ya, tapi AI yang bukan canggih kayak sekarang, dia sudah dimasukin kosakata gitu sama si orangnya ya, si apa namanya, kita bilang IT-nya. Jadi menurut saya itu salah satu yang bisa bantu teman-teman. Jadi kadang-kadang, aduh tannya yang mana ya, susah banget nih. Ya udahlah tampai shuo, dia akan muncul bertiga huruf satu kelompok. Nah, itu menurut saya satu kelebihan yang teman-teman bisa pakai ya. Oke. Begitu juga 老实说, teman-teman boleh cek sambil tempat masing-masing 老实说 apa namanya? Kebetulan dia keluarnya ada 老师说, guru berkata sama 老实说
Kalau di saya ya, 老实说 yang kedua. Ya, jadi teman-teman bisa cek dia keluarnya dua, tapi kalau ada orang yang eh, teman-teman yang ketik misalnya dia langsung keluar ini. 老实说. Nah, ini 老实 jujur, sejujurnya. Mereka ini berarti sinonim, Pak. Jadi 坦白说, 老实说 ini boleh. Ini mereka sinonim. Tapi 坦白 sama 老实 tidak sinonim. Ya, kalau karena ada 说, jadi mereka tuh sinonim artinya eh, sejujurnya gitu ya. Sejujurnya. Ada yang sudah coba tag, tuh coba tag, coba ketik gitu ya. Apa namanya? Tiga, tiga pingin dia keluar harusnya. 老实说实. Nah, kalau misal teman-teman ketik terus dia munculnya gini. Dia munculnya 老师 yang guru. Terus ada 说 berkata. Nah, minimal kan misalnya kalaupun dia muncul dua nih contoh ya. Pilihannya ini yang pertama, ini yang kedua. Maksud saya kita tetap terbantu. Kenapa? Karena oh, ini kan saya bukan lagi mau ngomong guru ngomong, tapi saya mau ketik sejujurnya. Udah pasti nggak mungkin pilihannya yang pertama. Ya kan? Laoshi saya udah hafal misalnya contoh. Jadi menurut saya sih eh, sangat membantu. Jadi teman-teman yang ketik frase tiga, kalau lagi ragu-ragu, aduh huruf Mandarin yang mana ya, ketik aja tiga-tiganya langsung. Ya, itu akan sangat membantu ya. Itu juga tips. Jadi sehingga Hanzi tidak menakutkan lagi ya. Oke, jadi ini kalau ini 老师 guru. Kalau yang ini jujur ya. Itu maksud saya ya. Oke, jadi kebetulan mereka itu LAOSHI, cuman nadanya berbeda. 老师 nada dua. Shi-nya nada dua. Kalau 老师 nada satu. Shi gitu. Ya. Ini silakan. Nanti saya jelasin lagi tanpai sama 老师 itu berbeda yang saya garisin. Ya, karena kan teman-teman bilang, oh ini tanpai 说, 老实说 sejujurnya. Apakah mereka langsung direct tuh sinonim? Enggak, gitu. Ini yang sinonim, ya ada 说. Ya, to be honest, betul. 坦白说, 老实说, gitu, ya. Tetap ke ya Bu Eliana. Jadi dia keluar yang bawah yang guru berkata harusnya sampingnya ada lagi Bu. Ini karena saya tes di tempat saya, baru saya bisa cerita sama teman-teman. Coba Bu. Jadi kan kita ketik tuh Laos S LAOSHI SHUO gitu ya. Dia akan keluar satu 2 3. Bener gak Bu? Harusnya dia nggak keluar di pertama, dia harus keluar ke kedua yang ini. Coba Ibu cek. Bener nggak? Kan nggak mungkin pilihannya cuma satu. Kalau sistemnya saya ya, cuma nggak tahu. Maksudnya mana tahu di tempat teman-teman tuh begitu ketik tuh cuma pilihannya satu doang. Iya tanpa spasi, nggak usah di spasi. LAOSHISHUO gitu. Ya, kecuali mungkin beda sistem kayak bukan Microsoft atau apa ya. Sorry ya, kalau IT saya nggak terlalu paham istilahnya. Harusnya sih sama sih. Di handphone juga harusnya sama. Coba saya tes ya. Handphone. Oke, handphone juga sama. Yang pertama dia keluar guru berkata, yang kedua yang saya centang ini. Ibu boleh tes lagi ya. Jadi harusnya kalau ibu dari handphone atau dari laptop, oh jangan di Google Translate Bu, diketikkan. Kan kayak ini kolom chat kan kita bisa ketik. Atau di handphone. Kalau Google Translate, eh, s- saya kurang paham ya, karena beda lagi apa ininya gitu. Google Translate kan eh, dia juga menebak-nebak teman-teman sebenarnya mau tulis apa kan. Cuman Google Translate saya jarang ya. Eh, coba ya. Kalau bisa di apa namanya? Diket apa ya? Yang ini nih. Oh, kalau Google Translate nggak tahu nih ada. Ada Bu, tetap pilihannya dua dan kita buat pilih yang kedua. 老实说 to be honest ya di Google Translate. Bisa Bu. Berarti mungkin
keyboardnya kali ya Bu ya. Kalau itu saya bingung. Karena kalau secara teknikal yang saya nggak paham. Oke, ya ini sudah ya. Teman-teman mungkin tadi yang ini belum ter-screenshot silakan. Hmm, tadi ada yang tanya cuma. Oh, Bu Grace, 老师怎么会呢？会nya bukan 会 kembali bukan 回家. Bukan. Ini 会nya 会 bisa. 会misalnya 我会中文，我会开车, saya bisa skill, 我会的会. Tapi di sini 会 bukan bisa skill, dia lebih ke 会, maksudnya em, kok bisa terjadi begitu ya? Kok bisa kemungkinan terjadi begitu gitu. Ya, kalau 回家的回 itu hurufnya gini Bu, 回家. Oh, hurufnya beda Bu. 回 nada dua, 家 nada satu. Ini yang pulang ke rumah Bu. Ini Hui yang kok bisa ya sesuai ini kalau ini sesuai teksnya Pak Andreas. Kalau misal Ibu mau tanya saya, boleh nggak sih yang ini jadinya 怎么回? Misalnya contoh gini, saya nggak bawa mobil di daerah sini susah panggil Grab, terus saya panik gitu ya, saya panik, aduh saya gimana pulangnya? Gimana pulangnya? 怎么回? Aduh, 班长，我怎么回家呢？这边没有网约车，我也没开车gitu ya contoh ya. Pancang ini saya gimana pulang, tidak ada kendaraan online, terus saya nggak bawa mobil lagi. Jadi gimana nih gitu ya. 我怎么回家呢? Misal contoh saya ditaruh di hutan gitu ya. Terus saya bilang, oke, nggak apa-apa besok saya taruh di hutan. Kan berarti pertanyaan berikutnya adalah saya gimana pulangnya gitu ya. Nah, gimana pulang berarti 怎么回berarti 回nya harus pakai huruf ini Bu maksudnya. Ya, jadi 班长，我明天怎么回呢？怎么回呢？回 nada dua. Besok saya gimana pulangnya? Nah, itu tadi agak ekstrim ya. Contoh, saya nggak bawa mobil, terus besok misalnya selesai acara, artinya saya pulangnya gimana? Dijemput atau ikut siapa gitu ya contoh ya. Saya boleh tanya, 班长，我明天怎么回呢？terus 班长 bilang, oh 明天我去接你. Misalnya dia bilang, oh nggak apa-apa besok saya jemput. Nah, saya jemput ya, 回. Tergantung kebutuhannya mau ngomong apa. Itu ya Bu Grace ya. Ini sudah beres. Sip. Kalau Christopher nanya, 老师说 ada 3 老师. 老师, ada satu lagi shi ya. Ini udah ya, saya next ya. Ada satu lagi, tulis di sini aja ya, biar teman-teman bisa lihat perbedaannya. Shi yang ini ya, 老师. Ini jarang kepake sih. 老师 itu artinya selalu, tapi jarang, jarang banget. Selalu itu biasanya 总是. Shi-nya shi yang sama tapi pakai 总. 总是 ini yang lebih sering, selalu. 你总是说不会迟到，但是每次都迟到, tapi setiap kali terlambat ya. 总是老是说 说nya ngomong ya sama. Ini jarang, jarang dipakai. Selalunya biasa pakai yang bawah yang saya kotakin. 总是 selalu. Itu. Jadi teman-teman yang saya kasih tips itu dia akan munculin kosakata yang lebih banyak dipakai. Jadi teman-teman perlu lihatnya fokusnya satu dan dua. Ketiga itu agak jarang. Jarang tuh maksudnya kosakata yang juga jarang. Nah, kalau yang sehari-hari harusnya dia muncul di satu dua urutannya. Bener ya teman-teman, saya boleh tanya responnya. Kalau teman-teman ketik tuh ada pilihan nggak? Atau cuman saya doang? Kalau cuman saya doang berarti takutnya beda kita. Nanti teman-teman jangan nyambung langsung ngomong satu dua tuh yang mana ya? Sama nggak? Nih teman-teman ketik Hanzi, ketik pinyin untuk dapetin Hanzi. Itu ada pilihan satu, dua gitu nggak? Ada nggak? Ada. Ada ya? Oke. Kalau ada berarti kita sama. Kalau enggak kan saya ngomong teman-teman bingung. Maksudnya satu dua apa? Ya, kita sama persepsi dulu ya. Kecuali kalau
Kalau misalnya ini bukan maksudnya ngomongin merek ya. Kalau saya ini kan pakainya Windows. Saya nggak tahu maksudnya kalau Apple eh, ketik Hanzi itu sama nggak? Kalau beda, ya mungkin bisa jadi yang tadi Ibu Eliana ngomong. Maksudnya pilihannya cuma satu gitu ya. Takutnya kan belum tentu kan saya nggak bisa general semua gitu. Nah, cuma kalau Windows harusnya sama gitu ya. Terus handphone Android, saya tadi tes di handphone saya juga sama, dia ada pilihannya. Nah, maksud saya teman-teman juga nggak usah pusing-pusing, fokus satu dan dua. Kecuali ini kosakata yang jarang banget kepake, bisa jadi kosakata yang ketiga atau berikutnya. Tapi itu jarang sih ya teman-teman, jarang banget. Karena saya kan sering ketik, jadi udah tahu, oh ini pasti di depan. Makanya kenapa saya bisa kasih tips, ya saya pikir daripada teman-teman hafalin satu-satu huruf, ya kalau bisa bagus gitu ya. Ah, Oke, ini berarti beres. Saya lanjut lagi sesuai urutan ya. Saya naik dulu ke atas. Pak Andre sudah kejawab semua. Oh ya, tadi saya mau bilang kasih arti tanpai sama laoshi. Boleh nggak ya di sini aja ya? Jadi teman-teman satu kelompok. Eh, Kalau tanpai shuo, laoshi shuo ini sinonim. Oke ya, cukup jelas. Tapi kalau tanpai itu artinya dia jujur em, lebih ke kata kerja, verb. Kalau ini sendiri-sendiri ya, maksudnya ya, jujur, ini dia lebih ke adjektif, sifat gitu. Nah, sekarang kita ke, tetap aja saya nggak cukup ya. Kita ke halaman berikutnya untuk kasih contoh kalimat. Ya, Hmm, misalnya contoh nih, oh, 请你 gitu ya, tolong kamu gitu ya, 请你 tanpai, karena dia kata kerja ya, tanpai 说, tadi kan 说, sekarang saya ganti 讲, tanpai 讲, boleh nggak? Boleh. Jadi dia tetap begitu sih formatnya ya, harusnya mudah dihafal, 请你 tanpai 讲. Terus mungkin teman-teman ini berarti tolong ngomong sejujurnya gitu ya. Atau misalnya teman-teman bilang, oh, boleh nggak saya bilang, 请你坦白告诉我，kaunya kurang, 告诉 boleh juga kalau jiangnya mau ganti 告诉 boleh ya. Tapi kalau 老实 misalnya gini, orangnya itu jujur 老实. Misal saya senang dia kerja sama saya karena orangnya jujur, sifat ya. Jadi teman-teman bisa bilang 他很老实. Ya, disinilah bedanya ya. 他很老实. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang orangnya itu jujur loh, kan kadang-kadang teman-teman suka kasih review. Oh, orang ini jujur, boleh boleh pakai, boleh pakai. Nah, jujur teman-teman harus pakai 老实, bukan 坦白, bukan 他很坦白, 不是, 他很老实, adjective, kata sifat. Gitu. Ya, bedanya di situ. Jadi nggak langsung mereka sinonim secara semua gitu ya. Cuman tadi aja, 坦白说 atau 老实说 itu iya. Gitu teman-teman. Ya, itu tadi kan saya kepikiran sekalian kasih. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ibu Lina kasih kalimat ya. Coba saya baca dulu ya. 以前小的时候妹妹不会唱歌，现在她很会唱歌. Oke, kalimatnya oke. Formatnya juga oke. 再来是我买了很便宜的衣服. Boleh, saya dapat. Maksudnya baju yang murah ya. Oke, beli baju yang murah. Baik, ini oke. Lanjut lagi. Kalimatnya Bu Lina.
Oh, ada Ibu Cai Taoyin, ni hao, 好久不见了呀，很清楚。OK，saya baru lihat namanya。弟弟的女儿去日本读书。哦，女儿yang pinginnya ini Bu. Ini NU titik dua ya. Kalau misalnya ibu ketik kayak di ini, ketiknya NV aja. Jadi saya tahu oh NV itu maksudnya ini. Karena kan di keyboard nggak ada U titik dua ya. Near itu anak perempuan ya. Jadi anak perempuannya adik laki-laki gitu ya. Ponakan. Nih, ya. Oke, ini juga oke. Maksudnya formatnya oke, jadi saya nggak perlu koreksi. 再来是 Christopher, oke, 在家很好, oke, 在家里. Oke, ini semua benar, 我能听清楚. Oke, Bu Lina bagus kalimatnya. 老师下午好，我在家 ada Ibu Deborah. Terus Ibu Lina bilang 我很忙. Hmm, ini Ibu tanya ya, 如果 kali ya. JUKO ini apa ya? Saya belum dapat. 弟弟的女儿会来，回来从日本，我们一起一家人去餐厅吃。老师 oh ini kalimat juga ya. Oh, maksudnya ibu mau kasih tahu saya kalau anak perempuannya adik laki-laki pulang dari Jepang, kami bersama-sama satu keluarga pergi makan. Gitu kah? Ya, ini yang saya tangkap ya, tapi ada yang perlu saya koreksi. Itu kah, Bu? Maksudnya? 如果 kali ya. 如果 itu RUGUO. Jika, gitu ya. Tapi Ibu ketinggalan JUKO, bukan. Dia RUGUO. Ya, 如果. 如果弟弟的女儿 tadi saya udah koreksi ya. 女儿从 jadi kalau misalnya ada dari gitu ya, kita 从 dulu baru kata kerja. 从日本 Jepang 回来 回来 pulang gitu ya. Terus 我们一家人 sekeluarga 去餐厅吃 ini masih oke. 去餐厅 restoran 吃 makan ya. 如果 jadi pinginnya ruko yang perlu diperbaiki ya Bu. Titi the 女儿 dari jadi teman-teman kalau ada kalimat misalnya pulang dari Jakarta, pulang dari Jepang. Memang dia pulang dulu di bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Mandarin darinya dulu, dari mana dulu? 从日本 baru kata kerja 回 pulang, terus 我们一家人去餐厅吃 makan. Ya, 从日本回来. Sorry ya, ini perlu tambahin 回来. Boleh. Lebih lengkap. 回来我们一家人去餐厅吃. Gitukah maksudnya artinya? Oke, belum direspon. Ya sudah nggak apa-apa ya. Ini yang saya tangkap saya bantu revisi dulu. Oke, 老师必须的第几声? 第四声, nada 4. Nada 4. Coba saya lihat ya. Kadang-kadang saya ngobrol yang saya bilang ya, takutnya saya tuh ya nada 4 benar. Nada 4. Oh, ini kayak seolah-olah kayak titik doang ya. Enggak, ini nada 4. Nada 4. Oke.
Ya, kadang-kadang itu yang saya bilang, nggak apa-apa, dipastiin aja. Kadang-kadang saya lagi ngobrol tuh otaknya nggak bisa double multitasking ya. Karena jujur yang saya bilang bahwa nada itu bukan saya hafalin, tapi saya baca dengan benar. Makanya saya perlu baca, teman-teman lihat nggak? Saya baca baru saya kasih tanda kan, gitu. Ya, oke. Lanjut, ini sudah uh, P-nya 第4声 ya. Terus ini udah, terus ada Ibu Katarina ya sudah hadir. 谢谢 Ibu, 我们都很好，谢谢. Oke, terus ini udah. Oh, kalimat dari Bu Lina. Mama 教我叫. Oke, saya baca dulu ya. Ini kalau pinyin saya menebak-nebak. Mama 叫我拿给她一杯水喝. Oh, maksudnya mama suruh saya ambilin 1 gelas air gitu ya. Mama 叫我拿给她一杯水喝. Oke, boleh. Berarti jiaunya ini nada 4 yang menyuruh ya. Mama menyuruh saya untuk mengambilkan air buat dia. Ya, oke. Terus berikutnya ada Pak Pangkui. 蔡老师您好，您好吧？请问改邪归正. 改邪归正 itu berubah dari jahat menjadi baik. Biasanya tuh kayak dari mafia menjadi orang baik gitu. Itu biasanya 改邪归正 ya, contohnya gitu. Atau misalnya sorry ya, ada yang eh, terlibat obat-obatan terlarang, terus dia berubah dengan arti apa namanya tidak konsumsi lagi. Nah itu juga bisa artinya 改邪归正. Xie itu artinya sesuatu yang jelek, yang jahat, yang negatif. Kue itu artinya kembali. Zheng, lurus gitu ya. Jadi kembali ke jalan yang benar. Ini sudah. Ini teman-teman yang ditanyain Pak Pangkui. Kai xie kue kue yang tadi saya bilang pulang kembali. Zheng, zheng itu artinya tegak lurus ya. Kai xie kue zheng. Xie ini yang negatif. Zheng ini yang lurus positif. Ingatnya gitu aja ya. Lurus positif. Kue ini artinya kembali. Kai itu berubah, mengubah gitu ya. Jadi kalau teman-teman tanya saya berarti kembali ke jalan benar. Ya, oke. Terus berikutnya ini berarti beda eh peribahasa. Luo hua you 意，落花有意，流水无情。嗯，流水无情，落花有意。Lo ini artinya jatuh. Hoa bunga. Yo ada. I ini maksud atau arti. Yo-nya saya nggak usah tulis ya. Maksud atau arti. Itu artinya luo hua you yi. Terus liu shui wu qing artinya apa? Liu shui satu-satu dulu ya biar teman-teman nanti kalau ngehafalin tuh masih apa namanya? Masih gampang gitu. Tadi liu shui, liu itu artinya eh, bergerak, mengalir, mengalir. Ya, shui-nya udah pasti tahu ya, air gitu ya. Terus berikutnya, 无 tidak 就是没有的意思，情 rasa perasaan. Jadi 落花有意，流水无情. Artinya satu pihak ada maksud,
Satu pihak lagi tidak ada maksud. Jadi teman-teman saya lagi pikir bahasa Indonesianya itu bertolak sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Ya, ini biasanya untuk apa hubungan eh, percintaan ya. Jadi bertepuk sebelah tangan. Satunya ada maksud kan, ada arti, ada maksud ya, sebelah tangan. Satunya lagi tidak ada perasaan ya. Liu shui itu air mengalir lewat aja, nggak ada perasaan apapun ya. Jadi bisa untuk yang bertepuk sebelah tangan, bisa juga yang suka diam-diam. Maksudnya sukanya diam-diam. Mungkin dia suka orangnya tapi nggak berani kasih tahu. Itu namanya 落花有意，流水无情. Ini kayaknya harusnya dari film ya, Pak. Ya, silakan di screenshot dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Habis Pak Hangkui di bawahnya. Ini saya sudah jawab. Semuanya sudah lanjut. Ini kalimat dari Bu Lina. 以前妈妈还没有结婚，她学过烫头发. Oh, masih mama sebelum merit pernah belajar apa salon gitu ya. Uh, 烫头发 itu kayak keritingin rambut ya. 现在她不会烫头发，因为 in pakai yen tidak pakai g ya Bu ya. 因为没有时常itu sering，时常ini pinnya yang benar yang ini ya 时常sering跟不是跟是给 kan mama kan maksudnya mau bilang bahwa sekarang dia nggak bisa keritingin rambut lagi karena nggak sering mengkeritingin orang gitu kan ya jadi 不是跟是给 kasih ke orang maksudnya keritingin orang kalau bahasa Indonesianya ya jadi 不是跟是给给人家烫头发 ya lah kalau jarang praktek ya pasti kaku ya ya jam terbang sama semua hal nggak cuman salon ya gitu 时常 ini sering sering tuh SHI ya Bu kalau ken ibu ganti dengan ke yang memberikan ke 时常 yang ini 时间的时，长长的长 sering gitu ya perbaikannya itu terus in way tadi yin ya Bu in way yin oke ini oke kita lanjut lagi oke Bu Lina udah dibantu jawab sama Christopher ya uh, 老是 selalu yang tadi saya udah jelasin ya oke saya nggak ngulang berarti halaman 4 sorry baru kebaca ya Christopher ya. Nanti ya halaman 4 ya. Oh, udah jauh. Ini ya. Oke, saya sambil jawab Bu Grace punya. 老师 beda 讲 sama 说 di sesi apa ya? Di sesi berapa gitu? Kayaknya saya jawab pertanyaan Pak Andreas. Saya ingat siapa yang tanya, tapi sesinya lupa ya berapa minggu yang lalu. Nanti Bu Grace boleh lihat-lihat. Belakang ini kok, kayaknya eh, 3 minggu atau 4 minggu yang lalu sih ya. Teman-teman yang mungkin ingat boleh info karena di situ saya jelasin banyak banget tentang Jiang sama Shuo. Jadi mohon maaf mungkin saya nggak jelasin lagi sekarang ya supaya kita nggak ini maksudnya lebih efisien waktu. Ya, jadi dia memang ada beda, tapi ada kesamaan. Pak Andreas ya, benar nggak Pak? Iya, eh, mungkin boleh kasih tahu ada linknya kalau lebih enak gitu ya. Karena itu saya jelasin lengkap banget. Ada contoh, terus ada kalimat. Ya, oke ya. Lanjut, eh Bu Lina. 肖浩老师，我有一些句子，OK，
我喜欢吃地道的中国菜. Oke, ini kalimatnya oke. Saya suka makanan original gitu ya. Didao itu artinya asli daerah situ ya. Masakan Chinese yang asli daerah situ. Kalimatnya udah benar. Yang kedua, 我们3天内会联系你. Oke, kita dalam 3 hari akan kontak kamu. Yang ketiga, 别吃东西. Oh, ini kebalik, Bu. Jadi tetap sampai kapanpun kalau ada zai, zai-nya ditarik ke depan dulu, Bu. Jadi 别在垃圾桶旁边吃东西. Tarik ke depan tuh sebenarnya ini patokan yang boleh saya bilang sih, maksudnya untuk semua konteks kalau ada zai. Jadi begitu ada zai, ada kata kerja, masih ingat nggak? 我在家吃饭. Ini pola basic. Nah, pola basic ini berfungsi ketika, oke, oh dipahami juga ya. Jadi dihafal, jangan cuma dihafal, oh 我在家吃饭. Ya udah hafal sih. Tapi dipahami. Dipahami artinya gini, 我在家, oh di rumah, 吃饭 ini kata kerja. Oh berarti kalau ada 在, ada kata kerja, maka 在 dulu, di mana dulu, baru kata kerja. Itu makna memahami. Nah, sehingga revisi untuk kalimat ketiga ya, Bu. 别在. Karena ini ada kata kerja, 吃东西, makan. Jadi tetap 别在. Walaupun kan depannya nggak ada subjek. Iya, ya nggak ada subjek. Tapi ini loh, maksud saya dipahami pola basicnya ya. Jadi 别, jangan di, 别在, 垃圾桶, 垃圾桶. 垃圾桶 itu tong sampah. 垃圾桶. 旁边 tuh samping. Frasenya benar, Bu, cuman posisinya aja ya. 旁边 samping. Setelah cai-nya beres, baru kita masukin kata kerja. 吃东西. Jadi jangan makan di samping tempat sampah ya. 吃东西. Gitu. Ya, oke ya. Yang ketiga terbalik sedikit. Yang keempat. 你跟谁平时玩儿? Oh, oke. 你平时跟谁玩儿? Ini juga kebalik, Bu, sedikit. Ini sudah. 垃圾桶 itu tempat sampah, tong sampah. 旁边 nih samping. Terus 吃东西 makan ya. B-nya jangan. B-I-E. Ini B-I-E. Nah, ada dua. Halo mah. Em, 平时 itu biasanya dia karena keterangan waktu sebenarnya, Bu. Jadi biasanya bla bla bla. Biasanya ini maksudnya eh, biasa di waktu, ya ya, habit. Jadi dia adalah waktu. Nah, waktu sama kalau kita lihat format basicnya. Kenapa saya kaitkan ke format basic? Jadi supaya teman-teman bisa tahu cara pakai. Laos itu tiap kali ngomong, ngomong format basic tuh buat apa sih gitu ya? Karena eh, dipakai gitu. Nah, mungkin teman-teman sekarang masih bingung ya. Format basic saya sudah hafal sih. Tapi pakainya gimana gitu ya. Jadi maksudnya udah ada senjatanya. Tapi pakai kelanjutannya gimana? Kelanjutannya kayak gini. Jadi saya suka kaitkan lagi supaya teman-teman nggak merasa, oh jadi ini semua bagian terpisah ya. Enggak, semua bagian berkesinambungan. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia teman-teman ya. Udah hafal pola basic, oh ternyata cara memahaminya seperti itu. Begitu juga tadi ini satu ya contoh. Yang kedua, kalimat keempat ini sedikit terbalik. Saya cuma mau bilang bahwa kalau ada keterangan waktu itu nggak mesti hari Minggu, nggak mesti jam berapa, tapi ada beberapa kosakata yang melambangkan waktu. Contohnya biasanya. Terus apa lagi ya? Kadang-kadang kalau nggak ini nggak kepikiran. Ya, contoh biasanya ya. Nanti kalau kepikiran saya kasih lagi. Nah, jadi kalau misalnya, oh ini karena dia keterangan waktu, jadi dia harus ditarik ke depan. Masih ingat nggak? 我星期天跟爸爸去 bla bla bla. Kan ada ken bener nggak? Oh, jadi kalau ada keterangan waktu berarti
subjek, habis itu pasti keterangan waktu. Atau keterangan waktu sama subjek boleh tukaran tempat. Bener nggak? Teman-teman masih ingat? Nah, itu teori basic jangan dilupakan ya. 星期天我跟爸爸去公园, misalnya. Dia tetap bisa. Jadi, waktu sama subjek boleh tukaran tempat. Mau siapa yang duluan. Habis selesai itu, kalau ada ken, baru ken dulu, baru kata kerja. Itu semua peraturan kalimat basic. Kalau teman-teman nguasain itu, sebenarnya kalimatnya banyak banget yang teman-teman bisa bikin. Cuman saya paham kan, kadang-kadang bikin kita lupa. Nah, kalau lupa, teman-teman ingat lagi, oh, Lausu pernah ngomong kalimat basic ini. Nah, sekarang saya ketemu kayak gitu. Nah, maksudnya pakai itu. Tapi memang ini saya jelasin ngomongnya sih apa ya? Mungkin saya paham ya, jadi saya ngomongnya begitu, saya ngerti. Cuma nggak apa-apa, teman-teman dengan sering-sering, oh, oh iya ya, Lausu bilang gitu. Nah, dipraktekin, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Jadi, ini sudah ya, tadi ngobrol sambil nunggu teman-teman screenshot. Jadi, ini yang perbaikannya adalah nih, 平时. Nah, tadi yang saya bilang, si keterangan waktu itu boleh tukaran sama si subjek, boleh. 平时nya mau di depan boleh. Cuman, apa, mau setelah subjek juga boleh, 平时. Jadi bebas ya. Ini saya bikin begini artinya bisa tukaran tempat. Nih 平时 baru ken. Nah, posisi kennya ibu tarik ke depan sudah bagus ya. Tapi bukan di depan banget. Di depan banget kalau dia tidak ada waktu gitu ya. Misalnya dia nggak ada 平时, benar setelah subjek gitu ya. 跟谁 dengan siapa? 你平时跟谁 boleh, 谁 juga boleh. Ini ada dua cara baca ya, teman-teman, bebas. 跟谁 war, kata kerja, tanda tanya ya. Atasnya tanda tanya. Ini tanda tanya lengket sama er. Bentar. Jadi, 你平时跟谁玩? 平时你跟谁玩 boleh. Jadi ingat, 平时 ini biasanya dia adalah salah satu contoh kosakata yang melambangkan waktu biasanya. Ya. Oke, Bu Lina, saya senang ya Bu. Maksudnya bukan apa namanya salah terus saya senang push. Tapi maksudnya dengan begini saya bisa jelasin lebih banyak. Kayak tadi kan saya bisa jelasin nih loh teman-teman cara pakai kalimat basic yang telah teman-teman mungkin hafalin. Jadi udah punya yang tadi saya bilang mungkin punya pisau senjatanya tapi nggak tahu buat dipakai di mana. Nah, ini cara pemakaiannya. Ketika ketemu kalimat yang perlu ditranslate, teman-teman mungkin memakai ini formatnya saya agak ragu nih. Nah, ragu mungkin bisa pakai patokan basic teori yang tadi itu. Itu kalimat basic. Kalau saya bilang basic karena dia apa benar-benar ada keterangan waktu, terus ada keterangan tempat, ada kata kerja. Masih ingat ya? Itu modul 1 ya. Ah, jadi Bu Lina untuk kalimatnya gitu ya. 谢谢你的句子. Dengan kalimatnya Ibu, saya bisa banyak jelasin teman-teman juga. Kalau nggak ada kalimat seperti ini, jujur yang tadi saya kasih tahu teman-teman patokannya itu nggak keluar. Karena itu ada di dalam saya, tapi butuh butuh kayak gini baru saya bisa keluarin ya. Kalau nggak mungkin bisa keluarin karena ya nggak ada kan kondisi kayak gitu kan. Jadi bersyukurlah dengan kekeliruan yang ada, saya bisa keluarin. Justru kalau saya disuruh pikirin, "Langsung pikirin yuk," kayak gitu, saya malah nggak bisa ya, nggak terpikir. Karena, eee, apa, kalau yang benar-benar semua kan saya nggak bisa keluarin tumpukan ilmu yang tadi kan, kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya, terus bikin kalimat. Justru dari situlah, saya bisa kasih banyak tips sih, tips yang teman-teman bisa kepakai. Oke. Ya, oke Bu Deborah, pensing. Pensing itu adalah sifat asli, betul ya. Udah dibantu jawab sama Christopher. Sisi. Pensing itu apa namanya? Sifat asli. Jadi Jiangshan Yikai, pensing nanyi. Ada satu idioms. Jiangshan Yikai. Jiangshan itu adalah kekuasaan kerajaan. Itu namanya Jiangshan. Kalau teman-teman sering nonton film kolosal. Jiangshan Yikai. I itu artinya mudah. Kai itu berubah. Teman-teman lihat, misalnya kerajaan ini nanti kalahin kerajaan mana ya, terus kalahin kerajaan mana, dan cepat berubah kan. Jadi Jiangshan Yikai. Daerah kekuasaan tuh mudah berubah
ketika misalnya ada musuh yang kuasanya ya berubahlah jadi dinasti apa gitu. Pensing nani yang belakangnya yang arti sesungguhnya. Pensing itu adalah sifat asli, nan sulit, i itu bergeser. Jadi kalau memang dia sudah aslinya begitu, memang akan agak sulit gitu. Bawaannya begitu, memang akan agak sulit. Itu maksudnya Bu Deborah, pensing ya. Oke. Kaisye kue zheng, Bu Grace itu artinya itu kembali ke jalan benar. Kembali ke jalan benar. Kaisye kue zheng. Ya. Hua xie hua luo. Oh, itu bunga gugur. Bunga gugur. Jadi ini apa namanya? Sesuatu yang nggak kekal boleh. Jangan hua xie hua luo. Ya, Bu Helena ya. Oke. 再来是 Bu Ratna, Laoshi kalau mau cari buku yang mengajarkan tentang satuan Hanzi untuk tahu ta yang wanita kita akan menggunakan nu. Untuk satuan yang ada hubungan kaki menggunakan zu. Contoh, bukunya saya belum pernah ketemu Bu. Iya, belum pernah Bu Ratna. Kalau teman-teman ada yang tahu boleh ya info di sini. Maksudnya Bu Ratna gini loh. Ta kan ini bacanya ta, tapi tanya eh her gitu ya. Dia wanita. Dia wanita. Karena ada 女字旁, ini kan 女字旁gitu. Kalau teman-teman ada tahu ada buku ini, boleh kasih tahu Bu Ratna. Tapi dulu Pancang itu pernah ada buku, tapi dia lebih simpel ya, nggak banyak. Nah itu kayaknya dia ada beberapa seri, bahasnya tentang pusho. Pusho ini yang tadi, ini namanya pusho, 女字旁. Terus misalnya pao, sorry, pao, pao ini kan berlari ya, berlari. Nah, yang dimaksud Bu Ratna itu buku yang membahas, oh Pau ini sampingnya adalah Cu, yang saya lingkari biru, itu sebenarnya hurufnya ini. Cu, ini adalah Cu Zipang yang artinya kaki. Oh, jadi berhubungan sama kaki. Seingat saya dulu Panjang ada. Dia bukunya tuh berapa seri ya? 4 seri kalau nggak salah. Nah, boleh coba dilihat lagi ya. Mungkin coba apa tanya sama Panjang. Di dalamnya tuh ada bahas beberapa tentang ini nggak gitu. Ya, saya lihat dia pernah post. Nah, itu ya. Ah, saya baru ingat. Ya, coba ke Panjang. Oke, terus ini 时间到了是吧? Oke, satu lagi ya, Bu Deborah. 正如itu seperti. 正如老师说的，我们要掌握好基础的语法。Ini pas banget ya. 正如老师说的，我们要掌握好基础的语法。正如 seperti yang 老师 ngomong gitu ya. Seperti ya, seperti yang 老师 ngomong. 正 ini artinya lurus, ru artinya seperti ya. 正如老师说的, seperti yang 老师 ngomong, kita harus menguasai grammar basic. Nah, 掌握基础的语法 itu grammar ya, 基础 itu basic. Itu ya, oke. Nah, ada yang bantu jawab rekaman ya, silakan dibaca. Oke, sip. Oke, terus nih, 平时跟谁玩儿? Artinya kamu biasa main sama siapa? Iya betul, Bu Lina. Ini ternyata udah sedikit, tinggal satu ya udah nggak apa-apa. Terkait radikal kan langsung di kamus ada. Kalau pembahasannya saya kurang tahu. Ya kalau kamus ada betul. Cuman pembahasan yang maksudnya oh ini adalah 竹字旁 belum ada. Tapi dulu tuh Pancang pernah post ya. Bu Ratna boleh tanya. Kayaknya dia ada deh. Bukunya tuh putih gitu ya. Beberapa seri. Oke. 好，我们到此下课，谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，祝大家身体健康，拜拜，谢谢班长。谢谢老师谢班长。谢老师，谢谢班长，老师再见。再见，同学们。谢谢老师，再见。